Telepon umum itu berdiri sendirian di pinggir jalan lama yang hampir tidak pernah dilewati orang. Cat merahnya sudah pudar, kaca biliknya retak di beberapa sisi, dan gagang teleponnya menguning dimakan usia. Di zaman serba ponsel ini, keberadaannya terasa seperti artefak yang tertinggal dari masa lalu. Sebuah pengingat akan dunia yang telah lama kita lupakan. Dika pertama kali melihatnya saat nasib sial menimpanya. Malam itu, motornya mogok di tengah jalan yang sepi. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 11:30 malam. Jalanan sunyi senyap, hanya diterangi beberapa lampu jalan yang hidup segan mati tak mau. Hujan baru saja reda, menyisakan bau khas aspal basah yang menguar di udara. Sialnya lagi, ponselnya mati total. Kehabisan baterai. Sambil mendorong motornya dengan susah payah, matanya menangkap sesuatu di seberang jalan. Sebuah bilik telepon umum. Yang aneh, lampunya masih menyala terang. Siapa yang masih merawat telepon umum di zaman sekarang? Pikirnya. Tapi karena tidak punya pilihan lain, Dika menyeberang dan melangkah masuk ke dalam bilik itu. Begitu masuk, hawa dingin langsung menyergapnya. Udara di dalam terasa jauh lebih dingin daripada di luar. Kaca-kacanya berkabut tipis, seolah ada seseorang yang baru saja bernapas di sana. Rasa ragu mulai menyelimuti, tapi kebutuhan untuk menghubungi seseorang lebih besar. Ia mengangkat gagang telepon yang terasa dingin di tangannya. Dan saat itulah keanehan pertama terjadi. Nada sambung langsung terdengar. Tut, tut, tut. Dika terkejut. Ia bahkan belum memasukkan koin sepeser pun. Karena iseng dan penasaran, ia mencoba menekan nomor rumah temannya. Nada panggil terdengar. 1 kali, 2 kali. Lalu ada yang mengangkat. Halo, suara seorang laki-laki terdengar di ujung sana. Tapi itu bukan suara temannya. Suara itu terdengar sangat mirip dengan suaranya sendiri. Dika langsung menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Ini siapa? Tanyanya dengan suara bergetar. Hening sejenak, lalu suara di seberang menjawab dengan nada pelan dan mendesak. Kamu jangan di situ lama-lama. Jantung Dika langsung berdegup kencang. Rasa takut mulai merayap di sekujur tubuhnya. Siapa ini? Desaknya lagi. Suara itu kini terdengar panik. Dengar, sebentar lagi dia datang. Keluar sekarang. Dan tiba-tiba sambungan terputus. Telepon kembali sunyi. Hanya menyisakan deru napas Dika yang memburu di dalam bilik sempit itu. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma orang iseng, pikirnya. Mungkin ini hanya lelucon yang sangat tidak lucu. Ia hendak meletakkan kembali gagang telepon ke tempatnya ketika alat itu tiba-tiba berdering dengan sangat keras. TRRRIING, TRRRIING. Bunyi nyaring itu seakan memecahkan gendang telinganya, memenuhi bilik yang terasa semakin sesak. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya lagi. Kali ini, suara seorang perempuan yang terdengar, lirih, bergetar, dan penuh isak tangis. Mas, tolong, saya nggak bisa pulang. Siapa? Ini nomor mana? Tanya Dika, berusaha tenang. Perempuan itu tidak menjawab pertanyaannya. Ia terus menangis, suaranya terdengar putus asa. Hujan, gelap. Dia ngikutin saya. Terdengar suara napas yang berat dan terengah-engah di ujung telepon. Bulu kuduk Dika meremang. Mbak, sekarang ada di mana? Tanyanya lagi, mencoba membantu. Hening selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Lalu perempuan itu berkata dengan suara yang sangat pelan, nyaris berbisik. Di belakang kamu, refleks, Dika langsung menoleh ke belakang. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Jalanan
Di luar tetap sepi, gelap, dan lengang. Hanya lampu jalan yang berkedip sekali, seolah mengejeknya. Saat ia kembali menghadap ke depan, matanya terpaku pada kaca bilik. Embun tebal perlahan terbentuk di permukaan kaca dari sisi dalam. Tepat di sebelahnya, seolah ada seseorang yang tak terlihat sedang bernapas di sampingnya. TRRRINGG. Telepon di tangannya kembali berdering, padahal ia masih memegangnya. Suara dari gagang telepon berubah total. Kini bukan lagi satu suara, melainkan banyak suara yang bercampur aduk. Bisikan-bisikan pelan yang terdengar seperti ratusan orang berbicara bersamaan. Angkat, jangan tutup, kami belum selesai. Dika panik. Ia mencoba meletakkan gagang telepon itu, tapi kabelnya tiba-tiba terasa sangat berat, seolah ada tangan tak terlihat yang menariknya dari bawah, mencegahnya untuk mengakhiri panggilan terkutuk ini. Lampu di dalam bilik mulai berkedip-kedip dengan cepat. Dalam pantulan kaca yang retak, Dika melihat sesuatu yang membuatnya nyaris berhenti bernapas. Di luar bilik, di tengah jalan yang tadinya kosong, kini berdiri beberapa sosok. Mereka diam, menghadap ke arahnya. Wajah mereka samar dan tidak jelas dalam kegelapan. Beberapa tampak pucat pasi seperti mayat. Yang lain terlihat memiliki luka mengerikan di wajahnya. Mereka hanya berdiri di sana, menatapnya tanpa berkedip. Telepon di tangannya kembali berbunyi. Kali ini, suara laki-laki yang pertama tadi muncul lagi, terdengar lebih panik dari sebelumnya. "Kamu belum pergi?" Dika hampir berteriak. "Ini siapa sebenarnya? Apa yang terjadi?" Jawaban yang datang berikutnya membuat tubuhnya membeku seketika. "Itu aku. 1 jam lagi." Napas Dika tercekat di tenggorokan. 1 jam lagi. Apa maksudnya? Suara itu melanjutkan dengan cepat. Kalau teleponnya bunyi lagi, jangan diangkat. Siapapun yang nelpon, jangan jawab. Mengerti? Dan seketika, lampu bilik padam total. Kegelapan pekat menelannya. Hanya suara rintik hujan yang mulai turun lagi yang terdengar dari luar. TRRRI, telepon di tangannya berdering lagi. Bunyinya terdengar lebih keras dan menusuk di tengah keheningan. Dika memejamkan mata erat-erat, berusaha menahan diri untuk tidak menjawab. TRRRII. Deringan itu makin menjadi-jadi. Di luar kaca, sosok-sosok mengerikan itu kini sudah berdiri sangat dekat, menempel di bilik telepon. Salah satu dari mereka menempelkan wajahnya yang rusak ke kaca, meninggalkan bekas basah yang menjijikkan. TRRRIN, tangannya gemetar hebat. Ia tidak tahan lagi. Akhirnya, Dika menjatuhkan gagang telepon itu, dan dengan sisa tenaganya, ia mendorong pintu bilik dan berlari keluar. Begitu kakinya menyentuh aspal jalanan, semua suara aneh berhenti. Lampu bilik langsung padam total. Anehnya, saat ia mencoba menyalakan motornya yang tadi mogok, mesinnya langsung hidup. Tanpa berpikir 2 kali, Dika tancap gas, meninggalkan tempat terkutuk itu secepat yang ia bisa, tanpa berani menoleh ke belakang. Keesokan harinya, rasa penasaran yang luar biasa membuatnya kembali melewati jalan yang sama pada siang hari. Ia ingin memastikan apa yang ia lihat semalam itu nyata atau hanya halusinasi. Namun, saat tiba di lokasi, bilik telepon umum itu tidak ada. Sama sekali tidak ada. Yang tersisa hanyalah sebuah tiang besi tua berkarat di pinggir jalan. Seorang warga tua yang kebetulan lewat melihatnya kebingungan. Pria itu mendekat dan berkata dengan santai, "Nyari sesuatu, nak? Dulu memang ada telepon umum di situ." "Dulu?" tanya Dika. Jantungnya mulai berdebar lagi. Orang tua itu mengangguk. "Iya,
dulu sudah dibongkar bertahun-tahun yang lalu. Katanya sering ada orang kecelakaan di situ malam-malam. Angker katanya. Dika tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya diam, mencoba mencerna semua yang terjadi. Malamnya, saat ia sedang mengisi daya ponselnya di kamar, tiba-tiba layarnya menyala. Ada satu panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Nomornya benar-benar kosong. Tidak menampilkan angka apapun. Tanpa sadar, karena kebiasaan, ia mengangkat panggilan itu. Dari speaker ponselnya, terdengar suara statis yang berdesis. Lalu sebuah suara yang sangat ia kenali berbisik pelan. Suara dirinya sendiri. "Kenapa? Kemarin kamu angkat?"